eh, apa yang harus kalian lakukan ataupun kalian eh, kerjakan di dalam 1 semester ke depan ini. Jadi ada hal-hal yang wajib dipatuhi ya untuk dari kontrak kuliah kita. Nah, jadi salah satunya sebentar. Nah, jadi di sini sebelumnya saya mau nanya, di sini berarti rata-rata sambil bekerja ya? Iya, Bu. Nah, berarti kalau gitu untuk pertemuan kita tetap malam, jadi setiap malam insya Allah nanti hari Selasa malam kita kuliah. Tadi di grup saya kira mungkin ada yang free di jam 7 sampai jam 8.30, ternyata ada masuk juga jam kuliah sebelumnya, jadi kita tetap ada jadwal ya 20.30. Dan mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, materi tersampaikan dengan lancar, cepat selesai perkuliahannya ya. Kebetulan kita kuliah malam, kalau misalnya biasa sih dulu kalau masih offline tetap kuliah malam tetap berjalan ya. Jadi tetap sampai jam 9 ataupun setengah 10 karena memang sudah ketentuan dari kampus juga. Nah, jadi ini pertama kali kita akan bahas mengenai kontrak perkuliahan kita seperti apa. Jadi apa saja yang harus dipatuhin untuk 1 semester ke depan. Nah, jadi perkuliahan kita ya masih sama seperti biasanya. Ya, perkuliahan kita masih daring. Nah, di mana di sini daring sesuai dengan jadwal ya, karena mungkin di sini sudah punya jadwalnya masing-masing, jadi kita sesuaikan dengan jadwal yang ada di portal. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada kendala ke depannya, misalnya ada tanggal merah ataupun ada libur ya, atau dari ketentuan kampus, nanti kita akan ganti hari ataupun nanti melalui video pembelajaran ya. Nah, di sini untuk materinya nanti akan saya sampaikan melalui WhatsApp ataupun e-learning dan aplikasi online-nya. Jadi lebih banyak sih semuanya aktivitas akan dilakukan di e-learning. Jadi nanti untuk sharing materi, lalu juga untuk misalnya ada kuis, tugas, nah segala macam itu pengumpulannya lebih banyak di e-learning. Nah, ada juga by email, nah itu tergantung dengan jenisnya. Jadi kalau misalnya tugas yang memang kapasitasnya besar, biasanya saya suruh kirim melalui email. Ya, karena kan di e-learning ada batasan, ya misalnya berapa megabyte kalau misalnya PowerPoint atau ada seperti video ataupun tutorial itu wajib melalui email ataupun Google Drive karena kapasitasnya cukup besar ya. Nah, untuk jumlah pertemuan kita seperti biasa ada 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan kita itu sinkronus atau asinkronus ya, daring. Jadi bisa melalui tatap muka secara online seperti ini ya, melalui Zoom atau Cisco atau melalui Google Meet. Nah, ada juga melalui video pembelajaran. Tapi mungkin ke depannya kita lebih banyak melalui Zoom meeting. Kenapa? Mungkin kalau dikatakan melalui video pembelajaran, ada hal-hal mungkin yang tidak maksimal gitu. Nah, mungkin ada yang lupa kelewatan gitu ya, nggak cek videonya, ataupun nanti ada yang kurang tersampaikan. Nah, jadi saya lebih suka langsung daring ya, langsung hari itu juga gitu. Tapi mungkin kalau ada kendala, nanti mungkin bisa melalui video pembelajaran. Nah, lalu 2 pertemuan selanjutnya seperti biasa ada UTS dan UAS ya. Ini 2 pertemuan wajib. Jadi mungkin selama kita online seperti ini kita melalui yang namanya dari portal ya, portal mahasiswa, lalu dari e-learning. Jadi itu kedua tempat yang kita gunakan untuk interaksi di dalam UTS dan UAS. Nah, untuk kehadiran, ya, jadi kita berdasarkan kehadiran perkuliahan daring. Jadi nggak ada di sini bisa titip absen ya. Kalau misalnya manual mungkin kita bisa titip absen, tapi kalau di sini wajib
ya wajib hadir di pertemuan. Kita bisa melalui Zoom tadi seperti yang saya katakan, ada Google Map, ada Cisco Webex ya. Jadi untuk 1 semester ke depan diwajibkan untuk on cam selama kita kuliah. Kenapa? Untuk kerjasamanya. Jadi saya bisa lihat feedback kalian seperti apa dan nanti ke depannya kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa kita sharing. Dan juga satu hal, terkadang kalau misalnya saat ini kita kan lebih banyak online gitu ya. Mungkin secara absensi nama saya tahu gini, misalnya namanya Yogi yang mana gitu ya, tapi mukanya nggak tahu gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita untuk penilaian kan harus tahu orangnya juga yang mana gitu ya. Jadi kita itu mencakup keseluruhan nilai. Jadi penilaian itu kan ada banyak poin-poinnya. Jadi disinilah kerjasamanya. Nah, misalnya ada berhalangan, ada kendala, boleh informasikan ke saya, tapi diusahakan jangan continue gitu, setiap hari berhalangan gitu. Kalau bisa dimaksimalkan, karena kan udah masuk ke kontrak perkuliahan. Nah, untuk absensi, nah kalau misalnya online seperti ini kita melalui e-learning, juga ada. Nanti kalau misalnya yang video pembelajaran, kalau kita online, ya seperti Zoom Meeting atau Google Meet, kita melalui Google Form, ya. Jadi selain saya juga record, tetap saya anjurkan untuk isi Google Form absensinya, ya, menghindari kesalahan data. Nah, lalu di sini kita punya tugas laporan dari setiap materi pertemuan. Jadi nggak semua materi kita punya tugas, tapi beberapa materi yang ada tugas. Nah, itu wajib dikerjakan dan dikirimkan sesuai dengan ketentuannya nanti. Nah, jadi kalau misalnya tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan, nah bisa dianggap tidak hadir. Nah, sama kembali lagi kalau misalnya ada kendala dari kalian, ada kesulitan mengirimkan atau bagaimana yang masih dalam batas wajar, boleh informasikan. Nah, jadi ini hal-hal yang saya kira ini hampir sama ya, sama semua perkuliahan di dosen lain ya. Ada peraturan-peraturan yang wajib dipatuhin satu sama lain. Nah, jadi di luar ini kalau ada kendala atau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan ditanyakan. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kita kan tadi ada 16 pertemuan. Nah, jadi 16 pertemuan ini kita ada jadwalnya sendiri. Nah, di mana kalau dari kampus jadwalnya sekarang ketentuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, 9 dan ke-11 sampai 11 itu kita wajib ya secara online ya. Dan itu memang wajib dikumpulkan ke pihak kampus buktinya. Nah, untuk pertemuan keempat dan seterusnya itu bisa melalui Zoom meeting juga video pembelajaran. Nah, jadi di sini semuanya daring. Nah, di pertemuan keempat ya nantinya kita akan ada kuis. Nah, jadi kuis itu biasanya sih saya melalui e-learning ya proses pengumpulannya atau email tergantung dari jenis kuisnya. Jadi nanti mungkin di sini pertemuan keempat kita ke video pembelajaran, jadi saya akan informasikan seperti apa kuisnya. Lalu 5 ke 6 antara pembelajaran, video pembelajaran ataupun Zoom meeting. Ketujuh kita ada tugas. Nah, jadi sebelum UTS ada tugas, nah dan wajib dikumpulkan. Ke-8 kita UTS. Nah, UTS nanti diberitahukan seperti apa ketentuannya, apakah melalui Google Form, e-learning ya. Jadi nanti akan saya sampaikan bagaimana ketentuannya. Lalu 9 sampai 11 tadi saya katakan bahwasanya memang kita online ya. Lalu untuk pertemuan ke-12 tugas, 13 14 antara video pembelajaran dan secara online seperti sekarang. Pertemuan ke-15 ada tugas dan pertemuan ke-16 kita UAS. Nah, kalau UAS sama saya setiap semester selalu melalui portal. Jadi nanti cek portalnya sebelum sewaktu hari H ya, bukan sebelum, sewaktu hari H di mana di jam perkuliahan kita. Jadi misalnya nanti kita UAS, nanti akan itu langsung informasinya keluar di jam 20.30.
Nah, nanti ketentuannya akan saya beritahukan juga di portal. Nah, ini untuk jadwal. Nah, ini untuk penilaian. Jadi, sama dengan dosen lain kita punya yang namanya penilaian. Nah, di mana penilaian kita berdasarkan dari etika dan kehadiran online. Nah, makanya tadi saya katakan mulai semester ini ke depan saya wajibkan untuk kita semua on cam karena di sini saya bisa melihat ya bagaimana interaksinya ke depan. Saya nggak mau nanti jadinya salah penilaian. Nah, jadi karena kita udah memang daring jarak jauh udah dipermudah. Nah, tanpa harus ke kampus ya, tanpa harus hadir di kampus pulang malam, tapi kita bisa dari tempat masing-masing untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi sudah dimudahkan, jadi mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik. Lalu yang kedua, penilaiannya kita ada kuis ya 10% juga. Nah, kuis nanti di pertemuan keempat. Nah, untuk ketentuan yang ketiga, kita ada tugas. Tugasnya ada individu ataupun kelompok. Jadi mungkin kalau dari semester ini ke depan kayaknya agak sulit ya kalau saya katakan tugas kelompok. Mungkin nanti jadi kendala karena kan kita daring dan mungkin satu sama lain juga punya kesibukan. Jadi susah untuk kompromi waktunya dan tugasnya. Jadi mungkin dialihkan semua ke tugas individu. Lalu pertemuan keempat dan kelima ini yang wajib. Nah, ini yang seringkali menjadi kesalahan yang fatal. Kenapa? Banyak di antara mahasiswa yang menganggap salah satu dari ini tidak hadir atau tidak mengumpulkan itu tidak jadi masalah. Atau lupa. Nah, sering sekali dengan alasan lupa untuk mengumpulkan, padahal di situ sudah ada waktunya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan untuk semuanya, ketika UTS dan UAS, kumpulkan sesuai dengan jadwal yang tertera. Nah, dicek lagi. Kenapa? Banyak yang terjadi sudah kumpul tapi ternyata tidak ada di saya gitu. Jadi bukan salah di emailnya ataupun di uploadnya, tapi memang nggak nyampe datanya. Nah, jadi itu mohon dicek dan jangan juga nanti beralasan gitu ya. Karena yakin saya kelas ini pasti kerjasamanya baik untuk hari ini. Alhamdulillah saya lihat pada hadir semuanya. Nah, jadi sering terjadi semester sebelumnya ikut UTS tapi UAS tidak. Nah, akibatnya apa? Walaupun nanti nilai saya dongkrak se-up-up-nya, itu nilai kalian maksimal C. Nah, itu dia. Karena apa di sini poinnya, poin keempat dan kelima ini tinggi presentasinya. Bukan saya yang buat, tapi memang dari by system di kampus gitu ya. Untuk UTS itu 30%, untuk UAS itu 40%. Jadi saya cuma input nilai, nanti sistem langsung menghitung gitu. Jadi langsung keluar nilai kalian berapa. Saya nggak bisa rubah-rubah manual gitu. Jadi walaupun saya up setinggi mungkin, kalau kalian tidak ikut UTS atau UAS ataupun keduanya itu nilainya drop. Ya, yang paling penting UAS. Seringkali udah ikut UTS, UAS nggak ikut, lupa atau ada kendala. Nah, sehingga nilainya itu maksimal C. Kalaupun kalian protes, saya nggak bisa bantu. Terkadang itu udah saya dongkrak nilainya, udah saya bantu berapa poin gitu. Kalau misalnya saya kasih poin real, mungkin ya nilainya nggak cukup juga gitu. Jadi saya harap semuanya paham gitu ya. Dicek, saya yakin semuanya pasti ngerjain, tapi dicek. Dicek emailnya sudah terkirim belum, uploadnya data filenya itu terbaca atau tidak. Nah, seringkali upload ke portal datanya nggak terbaca. Saya nggak tahu salahnya di mana gitu. Tapi saya buka selalu data not found gitu, nggak bisa ditemukan datanya. Nah, jadi itu ya diperhatikan, nanti dicek semuanya sehingga kedepannya itu nggak ada masalah. Jadi ini wajib semua dipatuhi. Ya, senormalnya perkuliahan kalau semuanya dikerjakan dengan baik, itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, mungkin bisa kalian tanya juga sama mahasiswa yang sebelumnya sama saya, kalau memang masih dalam batas wajar, nggak pernah saya kasih D atau C, gitu ya. Saya lihat juga, karena kan saya menghargai waktu kalian, apalagi di sini kan banyak yang bekerja, otomatis membagi waktu, manajemen waktunya itu kan cukup padat. Nah,
malam kuliah, pagi bekerja gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih baik. Nah, di sini kalau ada yang namanya tugas ya ataupun kepentingan yang memang perlu disampaikan mengenai perkuliahan, boleh kalau tugas ke email, ya, jadi nanti kalau ada tugas saya instruksikan kirim ke email, nanti email ke sini ya adeniska@dosen.pancabudi.ac.id. Nah, kalau misalnya untuk nomor handphone sama yang di grup ya. Jadi kalau ada kendala tidak bisa hadir ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh WhatsApp ya atau Japri. Nah, saya menekankan untuk tidak menelpon. Kenapa? Seringkali nelpon, tapi saya nggak tahu dia siapa gitu ya. Nah, mungkin sekali, 2 kali gitu. Saya nggak bisa langsung mengingat. Tapi kalau misalnya by chat atau by WhatsApp, SMS, nah di situ cantumkanlah nama, kelas, kepentingan, untuk apa gitu. Insya Allah tetap saya baca. Tapi walaupun kadang nanti lama terbaca, insya Allah tetap saya baca, karena mungkin kan kalau kepentingan mahasiswa juga banyak, urusan yang lain juga ada, jadi saya lihat ya berkala. Jadi untuk melalui email tugasnya nanti atau kuisnya, kita ada formatnya. Kenapa? Nah, di sini satu lagi. Ini semua saya cantumkan kenapa seringkali jadi trouble, jadi masalah. Ketika mengirimkan tugas melalui email, tidak ada subjeknya, nama emailnya juga tidak seperti nama yang ada di absen, saya nggak bisa di-tag dia siapa. Di situ nggak ada namanya sesuai, di dalam filenya itu cuma jawaban soal. Saya nggak tahu ini siapa yang punya. Nah, jadi untuk kedepannya semuanya menggunakan subjek. Jadi di sini ada ketentuannya, misalnya tugas, nama, NPM, dan kelas. Nah, kalau bisa diusahakan di filenya juga sama. Nah, jadi saya mudah memeriksanya. Saya tahu, oh ini punya siapa, gitu. Jadi nggak ada yang salah lagi. Itu. Jadi nggak ada yang katanya ibu saya udah kumpul tapi kok nggak ada nilainya gitu. Karena kalian sudah mengikuti format, otomatis sudah bisa saya cek. Ya, jadi itu dia untuk informasinya. Nah, ini yang mungkin bisa dicatat ya. Jadi untuk itu informasi yang bisa saya berikan untuk ketentuan nanti perkuliahan selama 1 semester ke depan. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ada kendala atau masalah satu sama lain gitu. Nah, sampai untuk informasi saat ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nah, jadi kalau mungkin untuk masalah perkenalan dan kontrak kuliah tidak ada masalah. Nah, kita bisa lanjut untuk bahas tentang materi awal. Jadi kita hari ini udah masuk ke materi awal mengenai sistem digital, ya. Jadi diusahakan sepadat mungkin ya. Jadi nggak makan waktu lama. Nah, jadi kita sebenarnya ini semuanya semester 3 ya. Iya, Ya, Bu. Ya, Bu. Saya Ya. mahasiswa lanjutan, Bu. Oh, lanjutan dari? Dari 3 ke S1 dan Oke. masuk ke semester 2. Oke, mungkin beberapa kalau misalnya mahasiswa lanjutan mungkin sistem digital udah pernah ya, ataupun yang setipe gitu perhitungannya juga hampir sama. Jadi mungkin hari ini kita perkenalan mengenai apa sebenarnya si sistem digital itu sendiri. Oke. Nah, di sini udah nampak slide-nya? Sudah, Bu. Oke, nah jadi kuliah kita nggak terlalu kaku ya, jadi kita sambil santai sharing ya. Jadi makanya saya kalau kita on cam kan fokus, sama-sama fokus, jadi nanti kalau ada yang kurang paham bisa di-sharingkan. Di sini kita masuk di awal tentang sistem analog dan digital. Nah, jadi kalau katakan dengan analog digital kan ini udah hal yang
sering didengar. Ya, jadi mungkin secara awam kita udah tahu seperti apa bentuknya, seperti apa fungsinya. Nah, tapi kalau misalnya kita ke dunia komputer, mungkin peranannya berbeda gitu ya. Jadi di sini udah banyak diterapkan sistem digital dan analog. Ya, jadi awalnya kita berasal dari sistem analog semuanya ya. Jadi bisa dikatakan manual. Nah, lalu dengan kemajuan teknologi dan zaman kita berpindah ke sistem digital. Nah, tapi walaupun kita ada sistem digital sekarang, masih banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang memang mengharuskan kita menggunakan sistem analog. Jadi kita tidak bisa berpindah ke sistem digital karena memang lebih baik di sistem analog ada. Jadi ada beberapa jenis mungkin pekerjaan ataupun kategori mesin yang memang lebih baik di analog daripada di digital. Nah, jadi kalau di sini seringkali kalau digital atau sistem ini kita terapin ke bidang kedokteran atau kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sering menggunakan yang namanya termometer, ada di termometer digital, ataupun ada alat tensi digital, atau alat ukur tekanan darah, ya, gula darah. Nah, itu semua kan digital. Nah, jadi itulah proses peralihan yang dari awalnya analog ke digital. Nah, di mana di sini kalau di dalam dunia kedokteran atau transportasi kita sering menerapkannya dalam artificial intelligence. Nah, jadi menggunakan sistem dari sistem digital, sistem bilangan biner dituangkan ke artifisial, ya, kecerdasan buatan. Kalau nanti ada yang ngambil mata kuliah kecerdasan buatan, di sana kita banyak menuangkan kemampuan manusia ke mesin. Nah, sehingga kita diduplikasi oleh mesin. Nah, karena kan sumber daya manusia itu bisa habis ya, manusia bisa meninggal dunia gitu ya, dan nggak bisa diperbanyak. Sedangkan kalau mesin bisa diperbanyak, nah umurnya itu bisa kita tentukan. Kalau banyak otomatis ada cadangan ya. Kalau manusia kan kita nggak bisa ukur. Nah itu dia melalui artificial intelligence. Jadi di sini kita bahas sistem. Ya, sistem ini dari bahasa Latin yaitu sistema. Jadi saling terhubung. Nah, kenapa dikatakan sistem digital dan analog? Jadi dia itu berasal dari beberapa yang namanya interaksi, ya, ataupun susunan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga proses itu terjadi. Jadi kalau nggak ada interaksi hubungan antara satu proses dan proses yang lain, itu tidak akan terjadi yang namanya sistem. Nah, di sini sistem itu digunakan untuk mengolah data dan informasi. Nah, sesuai dengan apa yang mau kita kerjakan, sistem apa. Nah, jadi kalau dikatakan sistem komputer, nah itu berdasarkan dari hubungan antara proses yang menjalankan si komputer. Nah, jadi ini definisi yang sebenarnya umum, tapi mungkin di dalam konteks resminya kita suka kelewat gitu ya, seperti apa gitu. Nah, lalu di sini kita bisa lihat di dalam sistem digital itu ada sinyal dan data. Ya, jadi ada sinyal, ada data. Nah, kita tahu kalau sistem analog itu pasti menggunakan yang namanya sinyal. Ya, seperti sinyal dari televisi, ya, antena televisi itu kan pakai sinyal. Ya, lalu berbagai macam alat-alat. Nah, di sini kalau sinyal itu apa? Nah, sinyal ini merupakan sekumpulan nilai yang mewakili sebuah variabel fisik. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang namanya sinyal, itu dia ada nilai-nilainya yang disampaikan dari satu fisik ke fisik yang lain, gitu. Jadi dia itu mengirimkan nilai tanpa ada hubungan koneksi, misalnya kabel, ya. Jadi hanya melalui sinyal. Nah, variabel fisiknya itu apa? Bisa berupa suara, ya, bisa berupa cahaya, temperatur, dan arus. Nah, jadi itu tergantung kebutuhannya nanti. Nah, di sini variasinya dapat berubah. Nah, tergantung pada sumbu spasial. Jadi dia ini nggak bisa konstan. Nah, kalau mungkin kalian
tahu sinyal-sinyal yang pernah kalian dapati itu pasti nggak konstan, tetap stabil. Sama kayak sinyal handphone juga kan nggak konstan stabil. Nah, bisa naik turun. Sama, ini seperti itu juga. Nah, sedangkan untuk yang namanya data, itu sumpulan informasi. Nah, jadi di sini data itu bisa berupa angka, bisa berupa informasi sesuatu hal. Nah, jadi itu yang dianggap penting. Jadi kalau misalnya namanya data, itu kita anggap penting. Nah, kalau kalian di handphone kan ada data. Nah, data di handphone kalian itu kan kalian anggap penting. Makanya kalian katakan data. Kalau tidak, itu bukan data. Nah, di situ ada juga informasi pastinya, karena itu yang dibutuhkan. Nah, itu dia yang dikatakan data. Lalu di sini ada sistem analog. Nah, jadi kita masuk ke sistem analog. Jadi sebelum adanya sistem digital, kita mulainya semua sistem analog. Nah, di sini bentuk komunikasi elektronik. Nah, dari pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik. Nah, jadi dia bersifat kontinu, ya, dan disebut juga sinyal analog. Nah, di sini dia dalam bentuk gelombang. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini contohnya, sinyal pada gambar televisi. Jadi kalau misalnya kita masih menggunakan antena biasa, ya itu pasti kan kalau cuaca berubah, ada angin, pasti hasil yang ditampilkan bisa berubah. Nah itu dia, karena dia masih menggunakan sistem analog. Nah juga radio, kalau kita masih menggunakan radio lama ya, itu kan pergantian antara setiap saluran itu dia ada perpindahan. Nah, dia continue. Sedangkan kalau radio digital yang sudah terbaru, dia langsung menuju sinyal yang terdekat. Nah, kalau radio yang lama kan kita lihat dari sinyal continue, bersambung. Jadi ada bunyi kresek-kresek, nah itu dia. Nah, dia di situ ada yang namanya gelombang. Nah, untuk sistem analog, nah di sini ada 3 variabel dasarnya, yaitu ada amplitudo, frekuensi, dan phase. Nah, jadi amplitudo ini sebagai ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. Jadi sinyal ini tinggi rendah, nggak selamanya stabil. Frekuensi yaitu jumlah gelombang sinyal. Nah, dalam satuan detik, jadi berapa banyak sinyal yang terkirimkan di dalam per second, ya. Jadi nanti biasa frekuensinya berapa per second gitu ya. Lalu di sini ada phase, besar sudut dari sinyal analog. Nah, jadi tergantung berapa besar sudutnya. Jadi sistem analog ini sifatnya kontinu, dan dia itu ada yang namanya gelombang. Ya, jadi kalau katakan analog itu pasti dia berpedoman dengan gelombang. Ya, gelombang suara, gelombang cahaya, ya, jadi itu dia. Karena dia sifatnya kontinu. Nah, di sini kuantitas analog direpresentasikan dengan variabel continuous, seperti saya katakan. Nah, jadi di sini sekecil apapun perubahan pada kuantitas fisik akan ada perubahan. Nah, itu tadi saya katakan. Kalau kita pakai antena televisi yang biasa, ya, itu kita geser dikit aja, pasti ada perubahan. Nah, berpengaruh dengan hasilnya. Nah, sama. Itu dia, sistem analog. Nah, jadi karena dia kontinu, tidak terputus. Nah, jadi dia pergeseran nilai itu tetap terdeteksi. Nah, jadi ini kelebihannya analog. Nah, di sini dia resolusinya sinyalnya itu tak terbatas. Jadi bisa seberapa adanya sinyal tersebut, ya. Jadi dia potensinya jumlahnya itu nggak terbatas. Lalu kepadatannya tinggi, ya, karena dia kontinu. Jadi karena dia berupa gelombang kontinu, otomatis dia lebih padat. Tapi pengolahannya itu bisa lebih sederhana. Nah, makanya saya bilang ada beberapa hal yang memang masih kita terapkan dengan menggunakan sistem analog, ya, sinyal analog. Jadi mungkin bisa kalian cek nanti apa-apa saja yang memang sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang kita tetap menggunakan yang namanya sistem analog, tidak beralih ke digital. Nah, itu dia. Di sini dia bisa langsung diproses oleh komponen. Nah, meskipun beberapa proses tidak tersedia. Nah, jadi walaupun ada yang kurang, dia tetap memproses. Dia tidak peduli nanti hasilnya seperti apa, tapi dia tetap memproses
sinyalnya tersebut. Nah, itu untuk kelebihannya. Kelemahannya di sini dia tidak bisa mengukur dengan teliti. Nah, jadi saya katakan tadi, mungkin sinyal yang kita dapatkan secara manual itu 27,49. Nah, sedangkan tapi itu nggak ada nominal ya, nggak bisa kita lihat gitu, karena dia tidak ada tampilan angkanya. Nah, padahal kita membutuhkan sinyal 27,5. Nah, kita kira udah pas, ternyata belum, itu dia. Jadi kita nggak bisa langsung akurat nilainya. Nah, di sini kita bedakan dengan sistem digital. Jadi, peralihan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan yang menginginkan lebih efisien, otomatis, dan lebih cepat, ya, dan lebih mudah untuk kita cek, kita dapati datanya. Nah, kita beralih ke sistem digital. Nah, jadi kalau nanti sistem digital dari pertemuan ini ke depan, kita akan berhubungan dengan bilangan biner. Nah, di mana di sini merupakan mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan. Itu sih sistem digital. Jadi dia sinyalnya itu dirubahnya menjadi kombinasi urutan bilangan. Sinyal yang ditangkap dia rubah nilainya hanya 0 dan 1. Itu aja, nggak lebih, nggak kurang. Jadi kita perhitungannya nanti ke depan tetap 0 dan 1, 0 dan 1. Sama seperti komputer, laptop, handphone, yang mereka kenal itu adalah bilangan biner, 0 dan 1. Nah, tapi untuk representasi di dalam user interface atau bahasa pemrograman secara manusianya, itu bahasa kita, tapi mesin cuma tahu 0 dan 1. Nah, jadi di sini digunakan supaya informasinya lebih mudah diproses, lebih cepat dan akurat. Nah, jadi secara diskrit pengolahannya. Nah, dia juga tidak bersifat kontinu. Ya, jadi dia diskrit. Tadi kalau analog dia kontinu, bersambung. Nah, di sini dia disebut sebuah bit-nya. Jadi nanti kita akan melihat nilai bit dari sinyal tersebut berapa. Nah, jadi nanti kita akan berhubungan dengan bilangan biner, desimal, heksadesimal untuk proses konversi bilangannya. Nah, jadi di sini contohnya perhitungan pada kalkulator dan komputer. Jadi sistem digital ini berawal dari mesin, ya, kalkulator. Jadi kalau kalian belajar arsitektur komputer, awalnya semuanya ini itu dari komputer, kalkulator. Ya, jadi komputer adanya dari kalkulator. Nah, di sini sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital logika. Nah, jadi di sini ada komponen elektronika juga dan ada gerbang logika. Nanti kita akan mempelajari gerbang logika seperti apa. Ya, jadi mungkin kalau sudah pernah belajar kita mengulang sedikit, ya. Nah, di sini kuantitas digital tidak direpresentasikan dengan indikator variabel kontinu, tapi simbol atau digit. Jadi 0 dan 1 dan nilainya berapa. Ya, jadi dia tidak kontinu. Supaya dia tidak ambigu. Kenapa? Kayak tadi kita katakan, kita kira udah cocok sinyalnya, tapi ternyata tidak. Ya, itu untuk sistem digital. Nah, kelebihannya apa? Di sini lebih murah. Ya, biayanya lebih rendah. Kenapa? Keandalannya itu lebih baik. Nah, kita tidak perlu lagi mengecek 2 kali. Kalau kita analog, mungkin kita pengecekan pertama nilainya A. Begitu pengecekan kedua berubah menjadi B. Nah, bisa berubah. Tapi kalau misalnya secara digital, bisa jadi nilainya itu tetap sama. Nah, dia tidak berubah sewaktu-waktu drastis gitu, karena dia menangkap sinyalnya secara digital, diskrit. Ya, pemakaian ruang yang lebih kecil dan konsumsi dayanya lebih rendah. Ya, jadi dia tidak perlu menggunakan mesin yang besar. Biasa kan kalau mesin, alat-alat yang masih analog itu kan wujudnya bendanya itu besar dan memakan tempat, tapi kalau sudah yang digital itu lebih praktis, ya. Nah, menyediakan kapasitas transmisi yang besar, lalu kemampuan memproduksi sinyal yang lebih baik dan akurat. Jadi kalau kita bandingkan tadi dibandingkan si analog, di sini digital memiliki banyak kelebihan.
Nah, ini beberapa kelebihan yang lain mungkin nanti bisa dicek. Ya, di sini seperti dia bisa lebih mudah untuk pemrogramannya, ya, karena kita tahu nilainya berapa yang akan kita proses, ya. Nah, lalu di sini kita ada kelemahan juga. Jadi bukan berarti karena sudah terdepan, paling update itu nggak ada kelemahan, tidak. Justru itu lebih banyak kekurangannya, karena itu kita baru mencobanya. Ya, itu. Jadi di sini ada juga kekurangannya. Kita memerlukan bandwidth yang besar. Jadi kapasitas bandwidth kita harus besar juga dan harus selalu sinkron. Jadi kalau nggak sinkron, tidak terhubung, dia tidak bisa deteksi. Itu dia kekurangan sistem digital. Kalau analog ada yang nggak pakai listrik, nggak pakai baterai, ya. Tapi kalau misalnya yang digital biasa harus pakai baterai, harus pakai listrik. Nah, koneksinya, sinkronisasinya, supaya dia bisa membaca data, supaya dia bisa dia mengecek data. Kayak laptop ini kan kita harus ada koneksi, sinkronisasi, ya. Jadi kalau kita pakai laptop, nggak ada baterai, nggak ada listrik, nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita pakai sistem yang manual, misalnya pakai sempoa, nah itu manual, nggak ada pakai baterai, nggak ada pakai listrik, gitu. Kalkulator ada baterai, nah itu dia beda, jauh. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Di samping dia memudahkan, cuman kita harus bergantung dengan sumber dayanya, ya di sini dari bandwidth dan juga sinkronisasi dari sistemnya sendiri. Nah, jadi dari semua itu bisa kita simpulkan, inilah beberapa kesimpulan perbedaan dari analog dan digital, nanti boleh dicek. Jadi yang paling penting dia kalau misalnya analog itu dia sifatnya kontinu, sedangkan digital tuh discrete, 0 dan 1. Jadi kalau sistem analog ini nilainya berubah-ubah, bisa 0,01, bisa 0,0011, nah karena dia berlanjut. Sedangkan di sistem digital ini dia discrete, hanya 0 dan 1. Nah, di sini errornya lebih besar. Kenapa? Saya katakan tadi dalam persekian second dia bisa berubah. Nah, di sini kalau sistem digital dia lebih kecil kemungkinannya. Noise-nya lebih gampang di analog, kalau digital dia lebih tahan terhadap noise, karena dia sudah ada akurasi. Kalau digital kita bisa ngolah banyak data. Ya, jadi kalau pakai kalkulator, kita bisa ngitung lebih banyak nilai. Nah, sedangkan kalau pakai sempoa mungkin bagi yang ahli sempoa bisa, tapi mungkin bagi orang awam susah. Nah, gitu dia. Tapi kalau kalkulator, mau orang pintar, orang awam, orang biasa tuh bisa asal mengerti fungsinya. Jadi itu dia perbedaannya. Nah, di sini untuk perawatan sistemnya lebih murah digital ya, karena dia lebih ringkas di dalam rangkaiannya. Nah, jadi di sini nanti kita akan bahas yang namanya rangkaian juga, di mana tadi rangkaian juga dikatakan dia sama memiliki nilai logika diskrit. Ada 0 dan 1, di mana 0 nilainya rendah atau low. Nah, kondisinya, kalau dia 1, kondisinya itu high atau tinggi. Nah, nanti itu bisa kita lihat untuk sebuah rangkaian gerbang logika ataupun rangkaian flip-flop. Itu berfungsi untuk melihat nilainya. Jadi kalau kita lihat, kita input 1 dan 0, apakah dia sinyalnya high atau low? Nah, itu tergantung nanti dari rangkaiannya. Ya, jadi di sini berhubungan juga dengan rangkaian digital. Nah, di sini dia berdasarkan dari beberapa gerbang logika. Nah, jadi nanti kita akan belajar gerbang logika. Nah, di sini gerbang logika ini ada beberapa operasi, ya, ada AND, OR, dan NOT. Ada NOT AND dan NOT OR. Nah, ini operasi-operasi yang digunakan untuk rangkaian digital, rangkaian gerbang logika, rangkaian flip-flop, pertama Karnaugh, dan sebagainya. Ya, jadi dasarnya nanti kita kuasai konversi bilangan, rangkaian digital, pertama Karnaugh, sama flip-flop. Jadi kalau udah ada yang pernah belajar sebelumnya, jadi bisa mengulang lagi, ataupun bisa infoin ke temannya seperti apa. Nah, di sini input-outputnya berupa sinyal. Ya, jadi nanti sebenarnya, ini nggak tahu, kalian ada prakteknya nggak semester ini?
Ada nggak prakteknya sistem digital untuk kelas kalian? Saya rasa nggak ada deh, Bu. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, Bu. Nah, biasa kalau semester sebelumnya ada prakteknya, biasanya bawain materi praktek juga, cuman kebetulan semester ini mungkin ada yang enggak ya. Jadi kalau di prakteknya nanti kita buat rangkaian elektronika gitu pakai aplikasi ya. Nanti di situ kita bisa lihat. Nah, lebih fun belajarnya gitu. Jadi inputannya 1, hidup nggak lampunya, inputannya 0, hidup nggak lampunya, ataupun di situ kita bisa buat bel. Nah, itu kita menguji rangkaian digitalnya itu sudah tepat atau belum. Nah, itu yang simpelnya. Nanti ada yang rumitnya kita buat seperti mesin. Nah, itu dia. Jadi mungkin kalau ada praktikumnya bisa lebih mudah untuk diterapkan, jadi kita lebih mudah untuk implementasinya. Nah, jadi kalau tadi kan kita katakan sinyal analog dan digital bedanya satu continuous, satu lagi discrete. Nah, kalau di sini kita lihat untuk gambarnya, si sinyal digital ini dia discrete kan? Jadi nilainya ini yang paling tinggi dia 1, yang paling rendah dia 0. Nah, selain itu dia nggak ada nilai. Nah, sedangkan kalau analog dia gelombang. Nah, di mana kan kalau kalian tahu gelombang di dalam kurva itu kan dia setiap titiknya itu punya nilai. Nah, di mana dia saling continue. Nah, bisa kita katakan dia nggak bisa stabil gitu, bisa bergeser. Nah, itu yang mengakibatkan kalau kita memproses data itu lebih lama. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan sinyal digital, sistem digital, itu lebih mudah. Karena dia datanya konkret, discrete, ya, dan sudah ditentukan, tinggal kita hitung. Kalau analog bisa berubah. Nah, ini dia. Jadi, ini perbedaan dari analog dan digital. Jadi, mungkin sebelum nanti kita masuk ke materi lebih dalam, untuk sistemnya sudah bisa tahu secara ringkas. Jadi, lebih mudah. Jadi, nanti kita lebih banyak kehitungan matematis. Ya, matematisnya nggak rumit sih. Matematisnya kita hitung konversi, penjumlahan, pengurangan. Nah, tapi bukan 0 sampai 9, tapi 0 dan 1 aja. Nah, jadi bagaimana kalau 1 dan 1 nilainya berapa? 0 dan 1 nilainya berapa? 0 atau 1 berapa? Nah, jadi ini bisa seperti teorema implikasi biimplikasi, ya, negasi, ya. Jadi kalau secara matematisnya, nah itu, tapi dituangkan ke sistem digital. Nah, jadi pasti semuanya udah tahu bahwasannya kita komputer tuh dasarnya dari matematis. Jadi mau tidak mau selalu ada perhitungan untuk nilai-nilai yang akan kita proses data-data tersebut. Itu sih. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Rizky Pledovani. Ya. Saya ingin menanggapi materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai sistem digital dan sistem analog. Oke. Nah, tadi Ibu ada menjelaskan bahwasannya sistem digital itu dia lebih stabil dan lebih tahan terhadap noise. Ya. Nah, saya ingin bertanya nih, Bu. Kalau kita menggunakan kartu paket itu kan termasuk menggunakan sistem digital tuh kan. Tapi kenapa kalau misalkan kita kayak Zoom atau teleponan itu kadang masih banyak noise-nya itu, Bu? Apakah itu nggak sama aja dengan sistem analog ya, Bu? Nah, oke. Terima kasih Rizky untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya, nah itu ya jadi sering jadi permasalahan ya, sinyal komunikasi melalui provider gitu ya, itu kan sering jadi masalah. Kenapa sih dalam waktu tertentu itu tidak stabil ya? Jadi di situ sebenarnya kita masih menggunakan yang namanya gelombang ya, gelombang di mana dia bersifat kontinu. Jadi kalau dibilang sinyalnya itu dalam bentuk gelombang yang nantinya dia representasinya ke digital.
Nah, jadi begitu dia seperti gimana ya? Dibilang kombinasi tidak, tapi dia representasinya nanti ke dalam bentuk wujud digital. Jadi kalau kita lihat kan, misalnya sinyal kita full, ya koneksi kita bagus, tiba-tiba terputus. Nah itu sama kita masih menggunakan sinyal gelombang. Nah karena masih ada analognya di situ, jadi menggunakan gelombang. Tapi di sini gelombang sinyalnya itu sudah lebih up ya. Jadi mungkin kan kalau sekarang tahu saya sih makin canggih gitu ya. Cuman mungkin karena fasilitas yang tidak terjangkau, ya mungkin ada daerah tertentu, misalnya di perkotaan lebih bagus sinyalnya. Nah di daerah biasa kecamatan gitu ya itu agak kurang bagus karena di situ koneksi secara gelombang dan mungkin kita kan fiber optik segala macam itu ada yang tidak maksimal ataupun gini ada kayak sebenarnya kalau kita umpamain di luar ini tuh kalau ada bisa kita lihat dengan mata itu seperti banyak hal-hal yang saling berseliweran gitu sinyal gelombang. Nah itu sih yang mengakibatkan noise itu tadi juga. Jadi dia bentrok karena masih dia menggunakan gelombang itu sih intinya. Jadi bentrok sehingga kadang kan kalau kita pakai radio HT ya di sini kita dengar tiba-tiba kita dapat suara lain gitu. Nah itu dia karena terlalu di sekitaran kita nih banyak gelombang sehingga proses penyampaiannya itu jadi trouble. Nah tapi untuk lebih tepatnya mungkin nanti bisa kita bahas lagi ya ataupun karena saya kalau soal untuk provider itu masuk ke ini sorry saya lupa ya digital juga sih jaringan ya masuk ke jaringan sama saya lupa kali ada mengenai digital juga jadi di situ itu dia koneksi yang menghambat. Nah bisa juga seperti data kita diambil sewaktu pengiriman data ataupun lagi telepon disadap. Nah itu dia jadi dia tetap melalui gelombang tapi kecepatan gelombangnya lebih tinggi. Nah tetap itu dasarnya. Oke gimana Rizky membantu jawabannya? Berarti Bu kalau jaringan internet itu masih menggunakan gelombang ya Bu kayak analog? Ya, jadi ada perpaduan. Nah, jadi di situ tetap ada proses pengiriman secara gelombang, tapi untuk pemrosesan datanya secara digital. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, mungkin nanti pertemuan selanjutnya bisa kita bahas lagi ya. Jadi kita kupas mengenai si sistem. Nah, jadi sebenarnya itu satu lagi ada mata kuliah saya lupa. Itu biasa diambil semester atas. Semester 5 atau semester 7. Ya, semester 5 itu ada masuk. Nah, jadi di situ nanti biasa bagian jaringan sih. Nah, itu di situ biasa kita bedah sampai ke koneksi kabel, koneksi segala macam koneksi. Istilah-istilah di dalam proses penyampaian data di dalam setiap gelombang. Nah, di situ ada nanti data yang kita kirim kok bisa hilang, ataupun data yang kita kirim nggak utuh. Nah, atau data yang kita kirim itu nyangkut. Nah, itu dia. Ada juga. Jadi di sini kalau di sistem digital ini kita fokusnya masih ke dalam proses komputerisasi. Jadi komputer memproses sebuah data secara digital. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau sharing pengalaman ataupun sudah pernah ini udah pada kerja kan, mana tahu di kantornya memang bagiannya komputer, ada yang sudah menerapkan secara langsung atau ada yang sudah punya pengalaman.
Ya, berarti belum ada ya. Jadi nanti mungkin kita sharing lagi. Jadi nanti ini minggu depan kita masih masuk di kerangkaian kalau nggak saya lupa saya. Jadi nanti beberapa pertemuan 2 atau 3 kita udah masuk ke perhitungannya. Nah, di situ nanti kita bisa lihat nilai-nilai yang akan kita hitung untuk menentukan proses. Nah, nanti prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa, rangkaiannya seperti apa. Nah, itu dia. Oke, sampai sini nggak ada lagi yang mau ditanya? Atau ada kendala? Ini udah ada konsentrasi belum ya rata-rata? Belum ada ya? Masih general ya karena masih Sudah, semester. Bu. Udah ya? Saya udah. Saya PPLM. Mohon maaf. Oke, mungkin sinyal ya atau ini enggak bagus. Ya. Ini ada. Gimana? Siapa tadi ya? Oke, mungkin ada yang ini yang nggak stabil ya. Oke, kalau gitu mungkin kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin hari ini sampai sini ya. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Ini ada 9 yang bertahan. Jadi kelas ini kalau nggak salah ada 12. Nah, kalau ada teman yang belum join di grup WhatsApp, infoin, suruh join grup WhatsApp. Jadi apapun itu informasi saya infokan dari WhatsApp ya. Kita kuliah dari Zoom atau kita melalui video pembelajaran ataupun ada tugas di e-learning, nanti saya infoin dari WhatsApp. Nah, jadi nanti kalau untuk materi saya upload ke e-learning, jadi boleh di-download di e-learning. Jadi nanti kalaupun ada tugas dilihat di materi, ya di slide materinya. Itu aja sih. Minggu depan kita masih Zoom meeting ya. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga juga. Jadi pertemuan keempat nanti kita udah kuis. Ya, kuisnya nggak susah sih. Sebenarnya kalau perkuliahan selama saya mengajar, kalau saya katakan untuk kategori soal ataupun tugas itu masih kategori yang mudah. Nah, kenapa kadang kalau saya kasih langsung yang up level, yang nanti kalian butuh proses pemikiran yang rumit, 80% itu nggak mau mengerjakan gitu. Ya, makanya saya, oke, yang dasar yang memang patut harus dikuasain, itu saja sih sama saya. Ya, jadi nanti kalau ada pengembangan atau tambahan dari kalian ya itu bagus gitu ya. Nah, jadi nanti tugas UTS dan UAS tetap berkaitan sama materi. Oke, kalau gitu mungkin kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, mungkin hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan untuk materi selanjutnya. Nanti untuk absensi, saya share ya linknya ke grup. Ini kelas apa tadi? Reguler berapa?
Oke, kalau gitu terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih untuk yang sudah on cam. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada kendala, bisa tetap seperti ini. Kalau ada kendala, bisa melalui WhatsApp. Itu aja sih. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga bermanfaat ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.